Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam video perkuliahan listrik magnet. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum Gauss. Sebelum kita mempelajari tentang hukum Gauss, kita harus memahami terlebih dahulu terkait garis medan listrik atau electric field lines. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa suatu vektor dapat direpresentasikan dengan sebuah anak panah, di mana panjang anak panah menunjukkan besar vektor, sementara arah anak panah menunjukkan arah vektor. Kita juga sudah mempelajari terkait medan vektor, di mana suatu medan vektor merupakan sebuah fungsi ruang di mana setiap titik dalam ruang tersebut dapat diwakili oleh sebuah vektor. Medan listrik E termasuk juga medan vektor, sehingga setiap titik dalam ruang dapat kita gambarkan dengan sebuah anak panah, di mana masing-masing anak panah tersebut menunjukkan besar maupun arah dari medan vektor E pada titik tersebut. Sekarang kita tinjau sebuah medan listrik yang disebabkan oleh sebuah muatan titik yang bermuatan positif. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, medan listrik yang disebabkan oleh sebuah muatan titik, di mana muatan titik ini bermuatan Q-aksen, dapat dirumuskan seperti ini. Besar medan listriknya adalah 1/4 pi epsilon 0 kali Q-aksen per R kuadrat. Besar medan vektor E berbanding terbalik dengan jarak dari muatan tersebut. Arah medan listrik E adalah radial keluar dari muatan positif tersebut. Oleh karena itu, medan listrik E dari sebuah muatan positif Q dapat kita gambarkan seperti ini. Pada jarak yang dekat dengan muatan sumber, anak panahnya memiliki panjang yang paling besar. Hal ini sesuai dengan perumusan ini. Semakin jauh dari muatan sumber Q, maka panjang anak panah akan semakin pendek. Oleh karena itu, medan vektor E dapat direpresentasikan dengan penggambaran anak panah seperti ini. Namun, ada cara lain yang dapat kita gunakan untuk merepresentasikan medan E dari suatu muatan sumber. Misalnya, muatan titik ini. Caranya adalah dengan menggunakan garis medan atau field lines, sebagaimana gambar B. Jadi, garis-garis ini merupakan garis medan listrik yang menggambarkan besar maupun arah dari medan listrik ini. Kaidahnya adalah besar medan E direpresentasikan oleh kerapatan garis medan. Jarak antara garis medan yang sempit, misalkan yang dekat dengan ini kan sempit ya, ini menunjukkan nilai medan listrik yang besar. Sementara jarak antara garis medan listrik yang jauh menunjukkan besar medan listrik yang kecil. Jadi kalau garisnya rapat seperti ini, medan E-nya besar. Kalau jarak antar garisnya lebar, maka medan E-nya kecil. Itu terkait dengan besar medan E. Terkait arahnya, arah medan listrik pada sembarang titik digambarkan oleh garis singgung yang menyinggung garis medan pada titik tersebut. Pada kasus ini, garis medannya berbentuk garis lurus, sehingga garis singgungnya akan berimpit dengan garis medannya, sehingga arah dari medan listrik pada setiap titik akan sama dengan arah garis medan listriknya. Jadi di sepanjang sini, arah medan listriknya sama juga dengan arah garis medan listriknya. Ini untuk kasus medan listrik yang disebabkan oleh sebuah muatan titik. Bagaimana kalau garis medannya berupa garis lengkung? Kalau tadi, garis medan yang disebabkan oleh muatan titik berupa garis lurus, sehingga garis singgungnya akan berimpit dengan garis medannya. Nah, kalau misalkan garis medan listrik
berupa sebuah garis lengkung seperti ini, maka arah medan listrik pada sembarang titik dapat kita tentukan dengan menggambarkan terlebih dahulu garis singgung pada titik tersebut. Misalnya kita ingin menggambar medan listrik di titik P, maka kita menggambar garis singgung pada titik P. Jadi kalau kita gambarkan garis singgung pada titik P, maka garis singgungnya seperti garis putus-putus hitam ini. Kemudian kita menggambarkan medan listrik pada titik P ini dengan cara menggambarkan anak panah yang berimpit dengan garis ini dan arahnya sesuai dengan arah garis medan listriknya. Sehingga arah medan listrik di titik P adalah ke sana. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa mencari arah medan listrik di titik R. Jadi kita gambarkan juga garis singgung di titik R, kemudian kita gambarkan anak panah yang berimpit dengan garis ini dan searah dengan arah garis medan listriknya. Karena arah garis medan listriknya ke sana, maka arah anak panahnya juga ke sana. Ini cara menggambar arah medan listrik pada suatu titik jika diketahui garis medan listriknya. Untuk lebih memahami bagaimana mengetahui besar maupun arah dari medan listrik, ketika kita mengetahui garis medan listriknya, bisa kita pahami dari dua contoh berikut ini. Pertama, kita perhatikan contoh yang pertama. Ini adalah garis medan listrik, sebuah dipol listrik. Ingat bahwa dipol listrik itu adalah sebuah pasangan muatan positif dan muatan negatif, di mana keduanya memiliki besar muatan yang sama. Sekarang kita akan bandingkan besar maupun arah medan listrik di titik A, titik B, dan titik C sebagaimana pada gambar. Ingat kaidah tadi bahwa untuk melihat besar medan listrik pada suatu titik dapat kita tentukan dengan melihat jarak antara garis medan di titik tersebut. Dari sini kita bisa melihat titik B memiliki jarak antar garis medan yang paling sempit. Kemudian diikuti oleh titik C yang semakin lebar. Kemudian yang paling lebar adalah titik A. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa besar medan listrik di titik B itu paling besar. Yang kedua adalah titik C. Dan yang ketiga adalah titik A. Sehingga bisa kita tuliskan medan listrik di titik B lebih besar dari titik C, lebih besar dari titik A. Kemudian kita perhatikan contoh kedua. Pada contoh kedua ini digambarkan garis medan listrik yang disebabkan oleh dua buah muatan positif yang besarnya sama. Kemudian kita akan membandingkan besar medan listrik pada titik A, B, dan C. Kalau kita bandingkan antara titik A, titik B, dan titik C, titik yang memiliki jarak antara garis medannya paling sempit itu adalah titik C. Bisa kita lihat ya, titik C jarak antar garis medannya segini, paling sempit jika dibandingkan dengan kedua titik lainnya. Kemudian kita lihat yang kedua adalah titik B. Kemudian yang ketiga adalah titik A. Kita bisa lihat titik A ini memiliki jarak antara garis medan yang paling lebar di antara kedua titik yang lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan besar medan listrik di titik C itu paling besar. Kemudian besar medan listrik di titik A itu paling kecil, sehingga ini terakhir. Dan besar medan listrik di titik B itu adalah di tengah-tengah antara medan listrik, dan besar medan listrik di titik B adalah lebih kecil dari titik C, namun lebih besar dari titik A. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. EC lebih besar dari EB, dan EB lebih besar dari EA. Kemudian terkait cara penggambaran arah medan listrik pada sembarang titik, dapat kita gunakan kaidah tadi. Jadi kita gambarkan garis singgung pada masing-masing titik, kemudian kita gambarkan anak panah, yang mana anak panah itu berimpit dengan garis singgung tersebut, dan arah anak panah tersebut searah dengan arah garis medannya. Kita lihat titik A ini.
maka kita bisa menggambarkan garis singgungnya seperti ini. Dengan demikian, arah medan listrik pada titik ini adalah ke sana, karena sesuai dengan arah garis medannya. Demikian pula untuk titik-titik yang lain, titik B, titik C, maupun titik ABC pada gambar yang ini. Aturannya sama, kita gambarkan garis singgungnya pada titik tersebut, kemudian kita gambarkan anak panah yang berimpit dengan garis singgung tersebut, di mana arah anak panah searah dengan arah garis medan listriknya. Kemudian dari kedua contoh ini kita juga dapat mengambil beberapa kaidah ya. Yang pertama, jumlah garis medan listrik menggambarkan besar energinya. Garis medan listrik yang rapat itu menunjukkan energi di titik tersebut besar. Kalau kita lihat garis medan listrik dari dipol, di bagian tengah ini jarak antara garis medannya paling sempit dibandingkan dengan daerah lainnya. Sehingga bisa kita katakan energi pada daerah ini paling besar dibandingkan dengan titik lainnya. Kemudian kalau kita perhatikan garis medan yang ini, kita bisa lihat daerah di sini ataupun di sini, ini daerah yang garis medan listriknya paling sempit dibandingkan dengan daerah lainnya. Sehingga kita katakan daerah di sini dan di sini ini memiliki energi yang paling besar. Yang kedua, kita harus konsisten dalam menggambarkan jumlah garis medan listriknya. Sebagai contoh, kita menggambarkan garis medan listrik dari sebuah muatan Q. Kita lihat ya, kalau kita hitung, ini ada 16 garis medan. Kalau kita menggambarkan muatan Q, itu memiliki 16 garis medan, maka ketika muatannya 2Q atau 2 kali lipatnya, maka garis medannya juga harus 2 kali lipatnya. Jadi kalau muatan Q jumlah garis medannya adalah 16, maka kalau muatannya 2Q, jumlah garis medannya harus 32. Jadi harus konsisten. Dan tidak kemudian harus 16 ya, terserah. Anda bisa memisalkan 8, 10, 12, dan seterusnya. Yang penting Anda konsisten. Artinya, kalau muatannya Q, berarti Anda harus menentukan jumlah garis medannya berapa. Sembarang, bisa 10, 12, dan seterusnya. Dan kalau muatannya 2 kali lipatnya, berarti garis medannya harus bertambah 2 kali lipatnya. Sama seperti halnya medan listrik, garis medan itu mengarah keluar dari muatan positif. Bisa kita lihat ya, dari muatan positif ini dia keluar arahnya. Sementara pada muatan negatif dia mengarah ke dalam. Dia masuk ke dalam muatan negatif. Nah, sementara garis ini kita lihat bisa ini keluar semua, ini juga keluar semua. Jadi kalau muatan positif dia mengarah keluar, kalau muatan negatif dia mengarah menuju ke muatan tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tiap-tiap garis medan itu tidak berpotongan satu sama lain. Ini juga tidak ada garis medan yang berpotongan satu sama lain. Sehingga kita harus benar-benar hati-hati ketika menggambar garis medan listrik. Sekarang kita masuk pada pembahasan flux listrik. Flux listrik ini berkaitan dengan pembahasan garis medan yang sudah kita bahas sebelumnya. Flux listrik bisa kita definisikan sebagai jumlah garis medan yang menembus suatu luasan permukaan tertentu. Bisa kita lihat di sini ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Jumlah garis medan, kemudian luasan permukaan. Kita ingat pembahasan pada slide sebelumnya bahwa jumlah garis medan itu menggambarkan besar medan listrik. Artinya, ketika medan listriknya besar, maka jumlah garis medannya juga harus banyak.
Ketika medan listriknya kecil, maka jumlah garis medannya juga sedikit. Kemudian luasan permukaan yang dimaksud di sini merupakan luasan permukaan yang tegak lurus dengan arah medan listriknya. Pemahaman tentang flux listrik dapat Anda pahami dari kedua gambar ini. Kita perhatikan gambar yang pertama. Misalkan terdapat sebuah luasan permukaan yang luasnya adalah A. Kemudian terdapat medan listrik E yang homogen. Nah, maka flux listrik itu adalah jumlah garis medan garis-garis ini yang menembus luasan A. Kalau medan listriknya besar, maka otomatis garis medan listriknya semakin banyak. Kalau garis medannya semakin banyak, otomatis flux listriknya akan semakin besar. Kalau luasannya semakin besar, maka akan lebih banyak garis medan yang tercakup oleh permukaan luasan ini. Jadi bisa kita katakan flux listrik itu sebanding dengan besar medan listrik, juga sebanding dengan luasannya, di mana luasan yang dimaksud adalah luasan yang tegak lurus dengan medan listrik tersebut. Sehingga dapat kita rumuskan secara matematis, flux listrik kita tulis sebagai PE adalah hasil perkalian antara besar medan listrik dan luasan permukaan yang ditembus oleh medan listrik tersebut. A tegak lurus ini maksudnya adalah luasan yang tegak lurus dengan medan listrik E. Pada kasus gambar pertama ini, luasannya tegak lurus ya dengan garis medan, sehingga luasan A tegak lurus ini bisa kita langsung ganti dengan luasan dari A ini. Berbeda dengan kasus pada gambar 2. Pada gambar 2 ini, luasan semula dimiringkan dengan sudut pi. Sehingga medan listrik dan luasan ini membentuk sudut sebesar pi. Karena ada pergeseran luasan ini, maka luasan yang ditembus oleh medan E akan berkurang. Luasannya bukanlah luasan A, tetapi luasan A tegak lurus. Sehingga luasan A ini harus diproyeksikan menjadi luasan A tegak lurus. Ketika luasan ini dimiringkan sebesar sudut pi, maka A tegak lurusnya adalah A cos pi. Sehingga besar flux listrik yang menembus luasan A yang dimiringkan dengan sudut pi adalah EA cos pi. Mungkin pembahasan flux listrik yang menembus luasan A tadi agak sedikit abstrak ya, karena kita tidak bisa membayangkan medan listrik dan kita juga belum pernah melihat medan listrik itu seperti apa. Maka untuk memahami terkait flux listrik, kita bisa menggunakan analogi aliran air. Jadi flux listrik yang kita bahas tadi bisa kita analogikan sebagai jumlah volume air yang melewati suatu permukaan luasan selama waktu tertentu yang kita kenal dengan debit. Kita sudah mempelajari tentang debit air di fisika dasar maupun mekanika. Ketika ada sebuah kawat segi 4, yang mana kawat tersebut memiliki luas A, ditempatkan pada sebuah aliran air, di mana aliran air tersebut memiliki kecepatan V, dan segi 4 ini diletakkan tegak lurus dengan arah aliran air V, maka debit air yang melewati luasan A ini dapat kita rumuskan seperti ini. Anda bisa membuka kembali ya rumus debit air yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Ketika dimiringkan sebesar sudut pi, maka luasan yang dilewati oleh air bukanlah sebesar A, melainkan A tegak lurus, yang besarnya adalah A cos pi. Jadi ketika segi 4 ini dimiringkan sebesar sudut pi, maka luasannya itu akan berkurang dengan faktor cos pi. Semakin kita miringkan, maka luasannya akan semakin kecil. Bisa Anda bayangkan, ketika Anda memiringkan segi 4 ini, dimiringkan terus sampai sudut pi-nya adalah 90 derajat, maka tidak akan ada air yang lewat pada segi 4 ini. Sehingga bisa kita rumuskan, debit air yang melalui segi 4 ini bisa kita rumuskan sebagai VA cos pi. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, PA itu adalah EA cos pi.
sementara Q itu adalah VA cos P. Jadi, flux itu bisa dianalogikan dengan debit air, di mana kecepatan aliran air itu analogi dengan besar medan listrik. Jadi, mudah-mudahan dengan analogi ini Anda bisa membayangkan flux listrik. Kita sudah mendapatkan flux listrik yang melalui suatu permukaan luasan yang rata dan medan listriknya adalah homogen, bisa kita rumuskan seperti ini. Kalau kita perhatikan rumus ini sama dengan perkalian dot antara vektor E dan vektor A. Vektor A adalah sebuah vektor yang besarnya adalah A, namun arahnya ditentukan oleh vektor satuan normal. Vektor satuan normal ini adalah suatu vektor yang arahnya itu tegak lurus dengan luasan ini. Sehingga vektor A tegak lurus dengan luasan permukaannya. Ini adalah perumusan flux listrik yang disebabkan oleh sebuah medan listrik homogen yang menembus sebuah permukaan luasan yang rata. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau medan listriknya tidak homogen? Ataupun bagaimana kalau permukaannya tidak rata sebagaimana gambar ini? Untuk kasus sebuah permukaan yang tidak rata maupun medan listrik yang tidak sama pada setiap titik pada permukaan itu, maka kita bisa mencari flux listrik pada sebuah segmen luasan dari permukaan ini. Jadi kita ambil sebuah segmen luasan yang mana luasannya adalah dA, kemudian kita cari flux listrik pada segmen muatan itu dengan melakukan perkalian dot antara medan listrik yang menembus segmen luasan itu dengan vektor dA. Untuk mencari flux total yang menembus permukaan ini, maka kita jumlahkan flux pada masing-masing segmen dari luasan ini dengan mengintegralkannya. Jadi ini adalah persamaan flux listrik secara umum. Sekarang kita akan mencari flux listrik pada permukaan tutup. Kalau slide sebelumnya tadi kita membahas flux listrik pada suatu permukaan saja. Nah, sekarang kita bahas flux listrik pada suatu permukaan tertutup. Misalkan terdapat suatu muatan positif yang muatannya adalah Q terletak pada titik asal, titik 0,0,0. Kemudian kita buat sebuah permukaan tertutup yang berbentuk bola, di mana pusat bola berada di titik asal, titik 0,0,0. Kita akan mencari flux listrik yang menembus permukaan bola ini. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa medan listrik yang disebabkan oleh muatan Q yang berada tepat di titik asal dapat kita rumuskan seperti ini. Besarnya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat, dan arahnya ditunjukkan oleh vektor satuan R. Arahnya radial keluar. Kita akan mencari flux listrik yang menembus permukaan bola. Flux listrik pada suatu permukaan tertutup bisa kita rumuskan seperti ini. Pada permukaan tertutup ada tanda lingkaran di bagian tengahnya. Ini menunjukkan integral surface pada suatu permukaan tertutup. Kemudian kita substitusi E-nya ini, kita substitusi. Kemudian dA-nya adalah NdA, di mana N adalah vektor satuan normal. Karena ini adalah sebuah permukaan bola, di mana pusat bola itu berada pada titik asal, maka vektor satuan normalnya bisa kita substitusi jadi vektor satuan R. Medan listrik maupun vektor luasan dari permukaan ini punya arah yang sama yang dinyatakan oleh vektor satuan R. Sehingga hasil perkalian dot ini adalah seperti ini. 1/4 pi epsilon 0 adalah konstanta, maka kita bisa keluarkan dari integral. Q juga konstan, bisa kita keluarkan dari integral. R ini adalah jari-jari permukaan bola, juga konstan.
sehingga R kuadrat juga dapat kita keluarkan dari integral, sehingga menyisakan integral dari dA. Integral dari dA tidak lain merupakan luasan dari permukaan bola ini. Karena jari-jari bola adalah R, maka luasan permukaan bola adalah 4pi R kuadrat. R kuadratnya bisa dicoret, 4pi-nya bisa dicoret, sehingga hanya menyisakan suku Q per epsilon 0. Dari sini kita bisa melihat flux listrik yang menembus permukaan bola itu tidak bergantung pada jari-jari R. Bisa kita lihat dari rumus ini, tidak ada variabel R yang muncul pada rumus flux listrik. Sehingga kita katakan flux listrik ini tidak bergantung pada jari-jari R. Artinya, berapapun ukuran permukaan bola, maka itu tidak mempengaruhi flux dari medan listrik. Hal ini bisa kita buktikan ya secara matematis. Kalau kita menggunakan sebuah permukaan bola yang jari-jarinya 2R misalnya, maka pada bagian ini, R ini kita substitusi jadi 2R. Namun, integral dari dA juga merupakan luasan dari permukaan bola, sehingga yang ini juga harus kita substitusi jadi 2R. Sehingga di sini 2R, di sini 2R akan saling menghilangkan. Jadi berapapun ukuran bola, maka suku R-nya ini akan saling menghilangkan. Jadi flux listrik itu hanya bergantung pada jumlah muatan yang berada dalam permukaan tertutup ini, dan tidak bergantung pada jari-jari dari permukaan bola yang kita gunakan. Kemudian bagaimana kalau permukaan tertutupnya kita buat sebuah permukaan yang sembarang? Artinya bukan permukaan bola yang bentuknya teratur, tapi sebuah permukaan tertutup sembarang yang bentuknya sembarang. Maka apakah hasilnya akan tetap sama? Fluxnya itu hanya bergantung pada muatannya. Sekarang kita lihat. Flux medan listrik yang menembus sebuah permukaan tertutup dirumuskan seperti ini ya. Karena permukaannya ini tidak teratur, maka kita cari dulu flux listrik pada segmen luasan dA. Kita pilih segmen luasannya seperti ini. Karena ini adalah muatan titik Q, maka medan listriknya radial keluar ya, sehingga medan E-nya ke arah sana sesuai gambar. Kalau kita definisikan perkalian dot, E dot dA itu sama dengan E dA cos Pi. Suku dA cos Pi ini tidak lain adalah hasil proyeksi luasan dA sedemikian sehingga luasan hasil proyeksi tersebut tegak lurus dengan medan E. Kalau kita perhatikan, setiap segmen hasil proyeksi ini memiliki bagian di permukaan bola. Jika kita memilih segmen luasan lain, maka setiap segmen ini akan memiliki proyeksi luasan pada permukaan bola. Dengan demikian, hasil proyeksi seluruh segmen permukaan yang tidak teratur ini akan sama dengan luasan permukaan bola. Artinya, meskipun kita membuat sebuah permukaan tertutup yang tidak teratur, tetap kita harus memproyeksikan permukaan tersebut pada sebuah permukaan bola, yang ujung-ujungnya hasil proyeksi tersebut itu sama dengan luasan permukaan bola. Dengan demikian, integral E dA cos Pi ini sama dengan integral dari E dA pada permukaan bola. Dengan demikian, hasilnya juga akan sama dengan Q per epsilon 0. Oleh karena itu, meskipun permukaannya adalah permukaan yang tidak teratur, flux yang menembus permukaan tidak teratur itu akan sama dengan Q per epsilon 0.
Jadi tidak bergantung pada bentuk maupun ukuran dari permukaan tertutupnya, melainkan hanya bergantung pada jumlah muatan yang tercakup dalam permukaan tertutup tersebut. Flux listrik pada suatu permukaan tertutup juga bisa kita pahami dari definisi flux listrik itu sendiri. Kita ingat flux listrik itu adalah jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan. Kalau permukaannya tertutup, berarti jumlah garis medan yang menembus permukaan tertutup tersebut. Sekarang kita misalkan terdapat suatu muatan positif ya. Medan listrik dari muatan positif ini bisa kita gambarkan dengan garis medan listrik. Sebagaimana pada gambar, ada 8 garis medan yang menggambarkan medan listrik pada setiap titik. Kemudian kita pilih permukaan tertutup, misalkan permukaan bola seperti ini. Dari definisi flux listrik tadi, kita bisa katakan bahwasanya flux listrik itu bisa direpresentasikan oleh jumlah garis medan yang menembus permukaan bola ini. Kalau kita lihat, setiap garis medan ini menembus keluar permukaan tertutup. Sehingga kita katakan besar flux listriknya direpresentasikan oleh 8 garis medan. Nah, sekarang kita perhatikan permukaan tertutup dengan bentuk yang sembarang. Muatannya masih sama, muatannya sebesar Q, sehingga garis medannya juga 8, sesuai ini. Dan muatan Q ini masih berada di dalam permukaan tertutup. Maka untuk mencari flux listriknya, kita hitung jumlah garis yang menembus permukaan tertutup ini. Kalau kita lihat, tetap ya ada 8. Nah, sehingga kita katakan ketika muatannya masih berada di dalam, flux listriknya sama dengan yang ini. Padahal bentuknya berbeda ya, ini bola, kemudian ini permukaan sebarang. Ukurannya juga berbeda, ini kecil, ini besar. Namun hasilnya sama. Jumlah garis medan yang menembus permukaan, baik permukaan tertutup yang ini maupun yang ini sama-sama 8. Sekarang kita perhatikan gambar ketiga ini. Muatan sumbernya berada di luar permukaan tertutup. Untuk mencari flux listriknya, kita hitung jumlah garis medan yang menembus permukaan tertutup ini. Kalau kita lihat, ada 3 ya garis medan yang menembus permukaan ini. Namun, ketika garis medan menembus ke dalam pada suatu titik, garis medan tersebut menembus keluar di titik yang lain. Sehingga ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau dijumlahkan hasilnya 0. Demikian pula pada garis medan yang lain. Pada suatu titik menembus ke dalam, namun pada titik yang lain menembus keluar. Sehingga netonya adalah 0. Karena jumlah garis medan yang menembus ke dalam 3, kemudian jumlah garis medan yang menembus keluar itu ada 3. 3 yang masuk, 3 yang keluar. Kalau dijumlah hasilnya 0. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan flux listrik pada suatu permukaan tertutup hanya bergantung pada jumlah muatan yang tercakup dalam permukaan tertutup tersebut dan tidak bergantung pada bentuk maupun ukuran dari permukaan tertutup. Hasil inilah yang kita kenal dengan hukum Gauss. Jadi hukum Gauss mengatakan flux listrik yang melalui suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan total di dalam permukaan tertutup tersebut dibagi dengan epsilon 0. Inilah persamaan hukum Gauss dalam bentuk integral. Dengan Q itu adalah besarnya muatan yang tercakup dalam permukaan tertutup. Misalkan dalam permukaan tertutup tersebut ada sejumlah muatan, maka kita jumlahkan sejumlah muatan tersebut. Selain dalam bentuk integral, hukum Gauss juga bisa dinyatakan dalam bentuk diferensial. Hal ini bisa kita turunkan dari teorema divergensi. Kalau kita ingat kembali teorema divergensi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya,
bahwa integral volume dari divergensi suatu medan vektor sama dengan integral surface dari medan vektor tersebut pada permukaan tertutup yang melingkupi volume tersebut. Sehingga kalau kita substitusi V dengan medan E, maka kita bisa dapatkan teorema divergensi seperti ini. Integral E dot TA dalam suatu permukaan tertutup bisa kita substitusi dengan ini. Q enclosed per epsilon 0. Sementara yang ini tetap. Kita ingat, Q enclosed adalah integral volume rho dV. Kalau kita bandingkan ruas kanan dan ruas kiri, ini sudah sama-sama integral volume, maka nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Sehingga bisa kita tuliskan nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Inilah persamaan hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Hukum Gauss ini memiliki dua fungsi. Kalau Q enclosed-nya diketahui, maka kita bisa mencari medan E-nya. Kalau medan E-nya diketahui, maka kita bisa mencari distribusi muatannya. Untuk pembahasan penerapan hukum Gauss akan kita jelaskan pada video berikutnya. Untuk video kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.